Joko, Roni, Rino, dan Agus duduk berempat di teras rumah kontrakan mereka yang kumuh. Udara malam terasa lembab, sesekali terdengar suara cicak dan derap langkah kaki orang yang lewat. Mereka tidak berbicara banyak, hanya saling melirik dengan raut wajah yang sudah terlalu lelah untuk tersenyum. Hidup mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak ada ujungnya. Tagihan menumpuk, pekerjaan serabutan yang mereka lakukan tak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Masing-masing dari mereka merasa seolah-olah terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa mereka bangunkan. Susah, ya, kata Roni, suaranya serak. Gaji bulan kemarin belum cukup bayar listrik. Kalau begini terus, bisa-bisa kita tinggal di jalanan. Joko mengangguk pelan. Aku juga nggak tahu lagi, Ron. Apa yang harus kita lakukan? Sudah nggak ada pilihan lain selain utang. Rino menghela napas panjang. Kita nggak bisa begini terus. Kita harus cari jalan keluar. Tapi, apa jalan keluar yang bisa mereka ambil? Setiap kali mereka mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik, selalu saja ada halangan. Gaji yang sedikit, beban hidup yang berat. Setiap usaha terasa sia-sia. Pada malam itu, saat mereka sedang duduk dalam keheningan, seorang lelaki tua datang menghampiri mereka. Lelaki itu berjalan perlahan, mengenakan jaket kumal dan topi lebar yang menutupi wajahnya. Ia berhenti tepat di depan mereka, menyapa dengan suara parau, "Apa kalian sedang butuh uang?" Joko, yang terkejut dengan kedatangan lelaki asing itu, menatapnya ragu. "Siapa Anda?" Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. "Saya tahu kalian butuh uang. Saya punya jalan keluar untuk masalah kalian." "Jalan keluar?" tanya Agus, memperhatikan lelaki itu dari ujung kepala sampai kaki. "Apa maksudmu?" Lelaki itu menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di dekat mereka tanpa diminta. "Saya tahu kalian sudah mencoba segalanya. Kerja keras, utang sana-sini, tapi tidak ada yang bisa mengubah keadaan. Saya bisa memberi kalian kesempatan. Sebuah perjanjian." "Perjanjian?" Roni bertanya, nada suaranya meragukan. "Apa maksudnya?" Lelaki tua itu menatap mereka satu persatu, matanya yang redup seperti menyimpan ribuan cerita kelam. "Perjanjian ini akan memberi kalian kekayaan, tapi kalian harus siap membayar harganya." "Tertarik?" Joko merasa curiga. "Apa yang harus kami lakukan?" Lelaki itu tersenyum lagi. "Tidak sulit. Saya akan memberikan kalian sebuah boneka bayi. Kalian hanya perlu menjaga boneka itu. Setiap malam, boneka itu akan menangis. Dan setiap tangisan yang kalian dengar adalah tanda bahwa tumbal harus diberikan. Entah itu nyawa manusia, atau sesuatu yang lebih buruk." Rino tertawa kecil, merasa ini hanya lelucon. "Boneka bayi? Maksudmu boneka itu yang akan membuat kita kaya?" Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Tepat sekali. Kalian tidak perlu melakukan apa-apa selain menjaga boneka itu. Saat boneka menangis, kalian akan diberi imbalan. Tapi ingat, setiap tangisan akan menuntut bayaran. Jika kalian tidak bisa membayar, kalian akan menjadi tumbalnya." Roni tertawa miring, meski sedikit ragu. "Dan jika kami tidak melakukan apa-apa? Kalau kami menolak?" Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Tidak ada yang bisa menolak. Jika kalian menolak, kehidupan kalian akan semakin buruk. Tidak ada yang lebih buruk daripada hidup tanpa harapan. Saya memberi kalian pilihan, dan kalian bisa memilih." Suasana menjadi hening. Keempat sahabat itu saling berpandangan, mempertimbangkan kata-kata lelaki itu. Mereka tahu betul bahwa hidup mereka sedang terpojok. Tak ada pilihan lain selain menerima tawaran itu. Bahkan jika itu terdengar aneh, bahkan gila. Tidak ada yang bisa mereka percayai selain perjanjian yang tampaknya memberi mereka jalan keluar dari masalah mereka. Setelah beberapa saat, Joko menghela napas. "Baiklah. Kami setuju. Berikan boneka itu kepada kami." Lelaki tua itu tersenyum lebar, seolah sudah menunggu jawaban itu. Ia bangkit berdiri dan mengambil boneka bayi dari dalam tasnya.
Boneka itu kecil, terbuat dari kayu dengan wajah yang tampak menyeramkan. Matanya yang kosong seperti menatap langsung ke dalam jiwa mereka. "Jaga boneka ini," kata lelaki itu seraya menyerahkannya kepada Joko. "Jangan sampai boneka itu menangis, dan jangan biarkan ada yang mengganggunya. Semuanya ada pada kalian sekarang." Tanpa berkata apa-apa lagi, lelaki tua itu berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan mereka dengan boneka itu di tangan Joko. Keempat sahabat itu hanya bisa saling menatap, bingung dan ragu. Apa yang baru saja mereka lakukan? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Malam itu, mereka terdiam dalam keheningan, merenungi apa yang telah mereka pilih. Mereka tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Malam pertama setelah menerima boneka itu, suasana rumah terasa begitu berbeda. Seperti ada yang berubah di udara, sesuatu yang sulit dijelaskan. Keempat sahabat itu duduk di ruang tengah, memandangi boneka bayi yang tergeletak di atas meja. Boneka itu tampak begitu tidak biasa, seakan-akan matanya yang kosong menyimpan rahasia gelap yang belum mereka pahami sepenuhnya. "Gimana kalau ini cuma trik, ya?" Roni mengalihkan pandangannya, berusaha terlihat tenang. "Cuma boneka. Enggak ada yang aneh." Joko menatap boneka itu dengan ragu. "Tapi, kan, dukun itu bilang boneka ini yang akan memberi kita kekayaan. Dia juga bilang kalau boneka ini menangis setiap malam, kita harus memberi tumbal." Rino mengerutkan kening. "Ya, tapi, kalau benar seperti itu, apa kita bisa keluar dari perjanjian ini begitu saja?" Agus yang sejak tadi hanya diam, mengangkat bahu. "Kita nggak punya pilihan, kan? Atau mau hidup begini terus? Utang yang menumpuk, kerjaan nggak jelas? Aku rasa ini satu-satunya jalan." Mereka semua terdiam, berpikir. Saat itu, suara detak jam dinding yang perlahan terasa semakin keras di telinga mereka. Seketika itu, Joko merasa ada yang mengganjal di dadanya. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, rasa cemas itu menyelimuti. Di luar sana, malam semakin larut, dan di dalam rumah, hanya ada mereka dan boneka itu. "Kita coba tidur saja," kata Joko akhirnya, berusaha mengusir rasa cemas. "Kita lihat apa yang terjadi nanti malam. Kalau benar boneka itu menangis, kita akan putuskan langkah selanjutnya." Mereka beranjak dari tempat duduk, masing-masing menuju kamar tidur. Malam itu, rumah kontrakan yang biasa terasa sunyi. Tak ada suara angin, tak ada suara apapun. Hanya ada keheningan yang mencekam. Setengah jam setelah mereka terlelap, suara itu mulai terdengar. Awalnya pelan, hanya seperti bisikan angin yang menyusup melalui celah jendela. Namun, semakin lama, suara itu semakin jelas. Tangisan bayi. Nyaring. Tak ada yang meragukan, itu adalah suara tangisan seorang bayi yang terdengar begitu nyata, meskipun tidak ada bayi di sana. Joko terbangun. Matanya masih terasa berat, tapi suara tangisan itu memaksanya untuk duduk. Tangisan itu datang dari ruang tengah. Makin lama semakin keras, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia melihat jam dinding, pukul 2 pagi. Tanpa berpikir panjang, Joko keluar dari kamarnya, diikuti Roni, Rino, dan Agus yang terbangun oleh suara tangisan itu. Mereka berkumpul di ruang tengah, melihat boneka bayi yang tergeletak di meja. Boneka itu, yang semula tampak tak bergerak, kini seolah hidup. Meskipun tidak ada perubahan fisik yang terlihat, tangisan itu terus berlanjut. Bahkan, suara tangisan itu semakin menyesakkan, seolah-olah berasal dari dalam tubuh mereka. "Apa yang terjadi?" tanya Agus, suaranya bergetar. "Kenapa suara tangisan ini terasa begitu nyata?" Joko menatap boneka itu dengan cemas. "Apa kita benar-benar harus memberikan tumbal?" Roni menggelengkan kepala. "Ini gila. Gimana caranya? Kita nggak bisa ngasih tumbal? Kita nggak bisa." Rino, yang sebelumnya diam, mulai terlihat gelisah. "Tapi dukun itu bilang, tangisan ini menandakan ada yang harus dibayar. Kita nggak bisa mengabaikan ini, kan?" Keempatnya saling berpandangan,
semua merasa cemas dan bingung. Namun, suara tangisan itu tidak berhenti. Makin lama semakin keras, semakin memekakan telinga. Seperti ada sesuatu yang sangat mendesak, mengintai mereka dari dalam kegelapan. Joko mendekati boneka itu, meraihnya dengan tangan gemetar. Saat jarinya menyentuh boneka itu, suara tangisan tiba-tiba berhenti. Keheningan menguasai ruangan, membuat mereka semua terdiam. Tidak ada suara lagi. Hanya ada detakan jantung mereka yang terdengar jelas. Roni melangkah maju, menatap Joko. Kenapa tiba-tiba berhenti? Apa kita sudah melakukan sesuatu yang salah? Joko menggelengkan kepala, merasa bingung. Aku nggak tahu. Tadi, itu terasa seperti benar-benar nyata. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba berhenti? Lalu, seiring dengan keheningan itu, mereka semua merasakan ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tetapi terasa jelas di sekitar mereka. Angin yang semula tidak ada, kini berhembus pelan. Udara di dalam rumah terasa semakin dingin, dan rasa cemas itu semakin menguat. Tiba-tiba, di sudut ruangan, bayangan gelap muncul. Bayangan kecil yang bergerak cepat, berlarian di antara mereka. Rino terkejut, melompat mundur. Apa itu? Suara Rino hampir tak terdengar. Kalian lihat itu? Mereka semua menatap ke sudut ruangan yang gelap. Tapi tak ada apapun di sana. Bayangan itu sudah menghilang. Jangan-jangan kita cuma capek, kata Agus, berusaha tenang. Mungkin otak kita yang mainan kita. Namun, Joko merasakan ada yang tidak beres. Itu tidak normal. Kita harus berhati-hati. Sepertinya, perasaan itu belum selesai. Mereka semua merasa, ada sesuatu yang sudah berubah di rumah itu. Keempat sahabat itu berdiri di sana, menatap boneka itu, yang kini tampak seperti benda mati yang tidak bisa mereka pahami. Tapi mereka tahu, satu hal pasti, saat ini, mereka telah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjanjian. Dan malam itu, mereka mulai merasakan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Pagi hari setelah malam yang penuh ketegangan itu, keempat sahabat itu berkumpul lagi di ruang tengah. Meski mata mereka tampak lelah, wajah mereka dipenuhi dengan kecemasan yang semakin mendalam. Mereka tidak berbicara banyak, hanya saling bertukar pandang, seolah-olah ingin mengonfirmasi bahwa mereka semua mengalami hal yang sama malam tadi. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kata Joko, akhirnya memecah keheningan. Kita harus tahu apa yang terjadi dengan boneka itu. Roni mengangguk pelan, matanya terpejam sejenak. Aku nggak tahu, Jo. Aku merasa ada yang aneh. Tangisan itu bukan cuma suara biasa. Rino, yang biasanya tenang, kali ini terlihat jauh lebih gelisah. Itu seperti ada yang mengawasi kita, seperti ada sesuatu yang ingin menarik kita lebih dalam. Rasanya menyesakkan. Agus, yang sejak tadi lebih banyak diam, menatap boneka itu. Boneka yang kini tergeletak begitu saja di meja. Apa kita harus menyerahkan tumbal, ya? Dukun itu bilang, tangisan boneka itu ada harganya. Dan kita harus bayar. Joko menghela napas panjang. Aku nggak yakin. Tapi kita nggak bisa menutup mata terhadap ini. Kita sudah terikat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Suasana menjadi semakin tegang. Setiap kali mereka menatap boneka itu, ada rasa takut yang menggelayuti mereka, meskipun boneka itu tidak melakukan apa-apa. Sepertinya, kehadirannya sudah cukup untuk membuat hati mereka berdebar. Malam itu, mereka memutuskan untuk berjaga. Joko, Roni, Rino, dan Agus duduk berjanghan di ruang tengah, setiap orang menjaga mata mereka tetap terbuka. Boneka bayi itu diletakkan di atas meja, seperti biasa, dan keempat sahabat itu menunggu. Mereka berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi mereka. Sudah hampir tengah malam, tetapi tidak ada tanda-tanda apapun yang terjadi. Tangisan bayi yang mereka dengar semalam tak kunjung terdengar. Semua tampak normal, seperti malam-malam biasa yang pernah mereka alami. Namun, rasa was-was itu tidak hilang.
Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk muncul, sesuatu yang tak bisa mereka lihat, tapi bisa mereka rasakan. Jadi, kalau nggak ada yang terjadi malam ini, kita nggak perlu khawatir? Tanya Roni, suaranya sedikit ragu. Joko menatap boneka itu, merasa tak tenang. Aku nggak tahu, Ron. Tapi, sepertinya kita nggak bisa santai begitu saja. Mereka duduk dalam keheningan yang semakin pekat. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak memenuhi ruang. Beberapa kali, mereka saling melirik, tetapi tak ada satupun dari mereka yang berani untuk mulai tidur. Semua mata tertuju pada boneka itu, seperti ada kekuatan yang menarik perhatian mereka. Tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, suara tangisan bayi itu terdengar lagi. Keras, mengiris, menyakitkan. Suara itu datang dari dalam kegelapan, seperti ada sesuatu yang menggerakkan udara di sekitar mereka. Semua sahabat itu terkejut, langsung berdiri. Tangisan itu semakin jelas terdengar, semakin mendalam, seperti datang dari dalam ruangan yang sama sekali tidak terlihat. Joko cepat-cepat berlari menuju boneka itu, ingin mengambilnya dan menghentikan suara itu, tetapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Tangisan bayi itu semakin keras, semakin menyakitkan, dan udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Joko meraih boneka itu, dan begitu tangannya menyentuhnya, suara tangisan itu berhenti seketika. Keheningan kembali menguasai ruangan. Roni, Rino, dan Agus yang berdiri terbelalak menatap Joko, tampak bingung. Itu bukan hal biasa, kan? Tanya Roni, tubuhnya gemetar. Joko mengangguk, merasa tidak nyaman dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi kenapa berhenti begitu saja? Ini ada yang gak beres. Mereka semua kembali diam. Tangisan itu tidak terdengar lagi, tetapi rasa takut yang mengendap di udara terasa semakin kuat. Mereka tahu, meskipun mereka berhasil menghentikan tangisan itu, mereka belum keluar dari bahaya. Boneka itu tidak sekadar boneka. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengendap di baliknya. Ini baru permulaan, kata Rino dengan suara pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kita belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Agus memandang boneka itu dengan takut. Apa yang sebenarnya kita hadapi, Jo? Apa yang kita hadapi sekarang bukan cuma boneka, kan? Joko menggelengkan kepala. Aku nggak tahu. Tapi kita harus tahu lebih banyak tentang ini. Kita nggak bisa terus begini. Di luar rumah, malam semakin larut. Tetapi di dalam rumah itu, mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka, menunggu, mengintai. Keempat sahabat itu tahu, mereka baru saja memasuki sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Dan malam itu, mereka mulai menyadari satu hal yang tak bisa mereka hindari. Perjanjian mereka dengan boneka itu sudah dimulai. Dan perjanjian itu, meskipun masih samar, menuntut lebih dari sekadar harga yang mereka bisa bayar. Keempat sahabat itu duduk kembali di ruang tengah, kini dengan suasana yang jauh lebih mencekam. Mereka tidak berbicara, hanya memandangi boneka itu dengan tatapan kosong, seolah-olah ada sesuatu yang mereka takuti di balik benda tersebut. Tangisan bayi yang tiba-tiba berhenti kemarin malam masih terngiang di kepala mereka. Meskipun saat ini tidak ada suara apapun, ketegangan di udara begitu terasa. Joko menatap boneka itu, perasaan cemas semakin menggelayuti pikirannya. Kita nggak bisa terus begini. Kita harus cari tahu lebih banyak tentang boneka ini. Tentang apa yang sebenarnya dukun itu maksud. Roni, yang tampaknya sudah kehabisan kata-kata, hanya mengangguk. Matanya kosong, seperti ada kekosongan dalam pikirannya yang tak bisa diisi dengan penjelasan apapun. Bagaimana kalau kita tanya orang yang lebih paham? Seharusnya ada yang tahu soal ini, ujar Rino, suaranya terdengar lebih tenang daripada yang lain, meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan. Kita nggak bisa cuma diam. Kita harus tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Joko menghela napas. Kalau kita tanya orang, mereka pasti bilang kita gila atau paranoid. Nggak ada yang bakal percaya sama cerita kita. Tapi,
kita nggak bisa diam begitu aja. Mereka berempat kemudian setuju untuk mencari informasi lebih lanjut, meskipun masih ada rasa takut yang membelit hati mereka. Semua itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, meskipun mereka tahu, jawabannya mungkin lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Hari itu mereka pergi ke sebuah pasar tua, tempat di mana orang-orang biasa mencari barang-barang yang jarang ditemukan di tempat lain. Mereka berharap bisa menemukan seseorang yang bisa memberi mereka sedikit petunjuk tentang boneka itu. Tidak ada yang mengatakan apapun, tetapi setiap langkah mereka semakin terasa berat. Semua tampak begitu biasa, tetapi ketegangan yang mereka rasakan membuat dunia sekitar mereka terasa asing. Roni membuka mulut, kita harus hati-hati. Jangan sampai orang tahu apa yang kita cari. Rino mengangguk. Aku khawatir kalau kita mencari terlalu terbuka, malah bisa mendatangkan masalah baru. Setelah berkeliling, mereka akhirnya bertemu dengan seorang perempuan tua yang sedang duduk di sudut pasar. Perempuan itu mengenakan kain panjang dan topi besar, matanya tajam memandang mereka, seolah sudah mengetahui maksud kedatangan mereka. Boneka itu, suara perempuan tua itu terdengar seperti desisan angin. Kalian benar-benar sudah terjebak. Keempat sahabat itu terdiam, terkejut mendengar kata-kata itu. Apa maksudnya? Tanya Joko, berusaha menahan rasa takut yang mulai muncul. Perempuan tua itu tersenyum, meski senyuman itu tidak memberikan rasa nyaman sama sekali. Kalian sudah memilih jalan itu. Dan jalan itu akan menuntut bayaran yang tidak sedikit. Apa yang harus kami lakukan? Roni bertanya dengan suara bergetar. Kami hanya ingin tahu apa yang akan terjadi. Perempuan tua itu mengangkat bahu. Kalian tidak akan pernah tahu sepenuhnya. Hanya saja, boneka itu tidak hanya menangis untuk meminta tumbal. Boneka itu adalah pengikat, penghubung antara dunia kalian dan dunia lain. Setiap tangisan yang kalian dengar adalah panggilan untuk sesuatu yang lebih besar. Kalian pikir kalian bisa menghentikannya dengan memberi satu tumbal? Tidak. Itu hanya awal. Keempat sahabat itu mendengarkan dengan seksama, meskipun rasa takut mulai menguasai mereka. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Tanya Joko. Suara hampir tidak terdengar. Perempuan tua itu berdiri perlahan, matanya seakan menembus jauh ke dalam hati mereka. Ada dua pilihan. Kalian teruskan, dan terus memberi tumbal setiap kali boneka itu menangis, sampai kalian tak punya lagi apapun yang bisa diberikan. Atau, kalian cari jalan keluar, dan itu tidak akan mudah. Kalian akan dilacak, kalian akan diburu, dan kalian akan menemui kegelapan yang tak pernah kalian bayangkan. Mereka terdiam. Joko merasa kakinya lemas, hampir tidak bisa berdiri. Dan jika kami memilih jalan keluar? Perempuan tua itu menatap Joko, matanya penuh keinginan yang tak bisa dijelaskan. Jika kalian memilih untuk keluar, maka kegelapan itu akan mengejar kalian tanpa henti. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada yang bisa membantu. Kalian akan menjadi bagian dari dunia itu, selamanya. Ketegangan dalam diri mereka semakin meningkat. Roni meremas tangannya, merasa mual dengan penjelasan itu. Jadi kami nggak punya pilihan? Perempuan tua itu menggelengkan kepala perlahan. Terkadang, pilihan itu hanya ada pada awalnya. Setelah kalian memilih, tidak ada jalan mundur. Mereka terdiam lama, berpikir. Keempat sahabat itu tahu bahwa mereka sudah terlalu jauh terlibat dalam permainan ini. Perjanjian yang mereka buat dengan boneka itu bukanlah hal sepele. Rasanya, semakin mereka mencoba untuk mencari jalan keluar, semakin mereka terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa dipahami. Perempuan tua itu menatap mereka satu persatu. Hati-hati dengan apa yang kalian pilih. Ingat, setiap tumbal yang kalian beri akan menarik kalian lebih dekat dengan kegelapan itu. Setelah peringatan itu, perempuan tua itu berbalik dan menghilang ke dalam kerumunan, meninggalkan keempat sahabat itu dalam kebingungan yang semakin besar. Tidak ada yang bisa mereka katakan. Mereka hanya berdiri di sana, mencerna setiap kata yang baru saja didengar. Malam itu,
mereka kembali ke rumah kontrakan mereka. Boneka itu masih tergeletak di meja. Tanpa suara, tanpa gerakan. Tetapi keheningannya terasa semakin mencekam. Joko berdiri di depan boneka itu, menatapnya lama. "Kita sudah terjebak, kan?" gumamnya. Roni mendekat. "Aku merasa kita nggak bisa keluar. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana." Keempat sahabat itu saling bertukar pandang. Mereka tahu, apa yang mereka hadapi kini bukan hanya soal uang atau kekayaan. Ini adalah soal hidup dan mati, dan mereka sudah terlalu dalam terjerat untuk bisa mundur. Dan malam itu, mereka hanya bisa menunggu. Karena mereka tahu, boneka itu akan menangis lagi. Dan setiap tangisan yang datang, akan ada harga yang harus dibayar. Malam kembali datang dengan keheningan yang hampir tidak bisa mereka tahan. Keempat sahabat itu duduk di ruang tengah, masing-masing dengan wajah yang lebih lelah daripada sebelumnya. Mereka tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir jernih. Sejak pertemuan dengan perempuan tua di pasar, semua terasa semakin kabur dan tidak bisa diprediksi. Boneka itu masih tergeletak di meja, seakan menunggu. Seperti benda mati yang tidak mungkin memiliki kekuatan, namun semua orang di ruangan itu tahu bahwa kehadirannya membawa bahaya. Mereka tahu, malam ini, sesuatu yang lebih buruk akan datang. "Jadi, kita benar-benar nggak bisa mundur, kan?" tanya Roni, suaranya terdengar lelah. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung seperti orang yang sudah terlalu lama terjaga. Semua ini mulai terasa seperti mimpi buruk. Joko menatap boneka itu, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Kita sudah terikat, Ron. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Mungkin perempuan tua itu benar, kita sudah terperangkap." Agus memeluk kedua lututnya, tubuhnya sedikit menggigil meskipun udara di ruangan itu cukup hangat. "Aku nggak bisa terus begini, Jo. Rasanya seperti ada yang selalu mengawasi kita. Aku nggak tahan." Rino yang sejak tadi diam, mengusap wajahnya dengan tangan. "Tapi apa kita benar-benar bisa berhenti? Jika kita berhenti, apa yang akan terjadi? Kita akan jadi tumbal selanjutnya?" Suaranya terdengar putus asa, lebih ketakutan dari sebelumnya. Tidak ada jawaban langsung. Keempat sahabat itu hanya terdiam, memikirkan kata-kata perempuan tua itu. Mereka tahu apa yang mereka hadapi, tapi mereka juga tahu tidak ada pilihan mudah. Terkadang, dalam hidup, kita terjebak dalam pilihan yang salah, dan tidak ada cara untuk membatalkan semuanya. Malam semakin larut. Keheningan kembali menguasai rumah itu, mengunci mereka di dalam. Namun, semakin malam, semakin mereka merasakan ada yang tidak beres. Udara di ruangan itu menjadi semakin berat, terasa seperti ada sesuatu yang mengendap di udara, menunggu untuk mengungkapkan dirinya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi itu terdengar lagi. Tangisan yang keras, begitu jelas, memecah keheningan malam. Tangisan itu bukan hanya datang dari boneka, tetapi seolah berasal dari seluruh rumah. Suara itu menggema, seolah-olah datang dari dinding, lantai, bahkan langit-langit rumah. Keempat sahabat itu terkejut, terbangun dari posisi duduk mereka. Semua tampak bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Roni memegang kepala, berusaha menenangkan diri. Ini bukan cuma suara dari boneka, kan? Joko meraih boneka itu dengan tangan gemetar, namun saat jarinya menyentuh boneka, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Ruangan menjadi hening kembali, sepi. Tidak ada suara, hanya detakan jantung mereka yang terdengar. "Kenapa berhenti?" tanya Rino, bingung. Tadi, itu terdengar begitu nyata. Bahkan lebih nyata dari sebelumnya. Agus melangkah mundur sedikit. Ada yang gak beres. Rasanya suara itu datang dari dalam rumah, bukan hanya boneka itu. Joko menatap boneka itu, merasa semakin terperangkap. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri. Mungkin kita sudah salah. Kita sudah terlalu jauh terjerat." Saat itu, tiba-tiba mereka mendengar suara halus dari sudut ruangan. Suara yang semakin lama semakin jelas.
Suara seperti bisikan. Tumbal, tumbal, tumbal. Suara itu terdengar begitu jelas, begitu mendalam, seolah-olah datang dari dalam tubuh mereka sendiri. Semua sahabat itu menatap satu sama lain dengan ekspresi terkejut dan ketakutan. Roni berlari ke arah jendela, membuka sedikit tirainya, memeriksa apakah ada orang di luar. Tidak ada. Hanya kegelapan yang terlihat di luar rumah. Ini gila, kata Roni dengan suara gemetar. Tidak ada yang bisa menjelaskan ini. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Bayangan kecil yang bergerak cepat, lalu menghilang begitu saja. Joko melihat ke sudut itu dengan tajam, tetapi tidak ada apapun. Semua terlihat normal. Namun, bayangan itu semakin nyata dalam ingatannya. Apa itu? Apa yang baru saja mereka lihat? Joko, itu apa tadi? Rino bertanya dengan suara terbata-bata. Kita nggak bisa terus seperti ini, Jo. Ini gila. Joko menggigit bibirnya, berusaha berpikir jernih. Aku nggak tahu. Tapi kita harus lakukan sesuatu. Kalau kita terus begini, kita nggak akan bisa keluar dari sini. Agus menatap boneka itu, matanya seperti menyorot dengan penuh kebencian. Kita harus berhenti. Jangan biarkan boneka itu menang. Joko mengangguk pelan. Kita harus tahu lebih banyak. Kita harus mencari cara untuk menghentikan ini semua. Namun, ketika mereka mulai berdiri untuk pergi, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini, lebih keras, lebih mengerikan. Tangisan bayi itu terdengar seperti suara yang memanggil, yang memohon sesuatu. Suara itu semakin mendalam, semakin menghantui. Apa yang terjadi kalau kita nggak memberi tumbal? Tanya Roni, wajahnya semakin pucat. Apa yang bakal terjadi pada kita? Joko terdiam, merasakan ketegangan yang semakin berat di dada. Aku nggak tahu. Tapi kita nggak punya banyak waktu. Kita harus segera cari cara keluar dari sini. Malam itu, mereka kembali dikejar oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Meskipun mereka tahu, apa yang mereka hadapi adalah sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Boneka itu, dengan tangisannya yang mengerikan, seakan mengikat mereka dalam jaring yang tak terlihat. Mereka tahu, satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi kegelapan itu, meskipun mereka tak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Dan malam itu, mereka hanya bisa menunggu. Karena mereka tahu, tangisan itu akan datang lagi. Dan setiap kali datang, harga yang harus dibayar akan semakin besar. Pagi itu terasa suram. Seperti langit yang tidak pernah benar-benar cerah, meskipun matahari tampak menyinari rumah mereka yang kini terasa lebih gelap dari biasanya. Keempat sahabat itu duduk di meja makan, wajah-wajah mereka semakin pucat, tubuh mereka semakin lelah, meskipun tidak ada yang berbicara tentang kelelahan yang sebenarnya. Ketakutan itu lebih menguras tenaga daripada apapun. Suara tangisan bayi yang menghantui mereka semalam masih terngiang dalam kepala. Tangisan yang bukan datang dari boneka, tapi dari dalam rumah itu sendiri. Dari sudut-sudut yang tidak bisa mereka lihat, dari tempat yang seharusnya tidak ada apapun. Bayangan yang bergerak di sekitar mereka membuat mereka merasa seperti dikepung oleh sesuatu yang tak bisa dipahami. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Roni, suaranya terdengar lebih tegang daripada sebelumnya. Perempuan tua itu bilang kalau kita sudah terjebak. Apa kita benar-benar nggak punya pilihan? Joko mengerutkan kening, matanya menatap kosong ke meja. Aku nggak tahu. Tapi semakin lama kita diam, semakin besar bahaya yang kita hadapi. Kita sudah terperangkap dalam permainan ini. Perjanjian itu bukan sekedar hal biasa. Rino mengangguk pelan. Apa kita masih bisa keluar? Seperti yang dia bilang, kalau kita mencoba mencari jalan keluar, kita bakal diburu. Apa kita sudah nggak punya pilihan selain terus memberi tumbal? Agus yang sejak tadi diam, tiba-tiba membuka mulut. Mungkin kita bisa berhenti. Mungkin kita bisa mencari cara untuk memutuskan perjanjian ini, tanpa harus memberi tumbal. Ada cara untuk itu, kan? Joko menatap Agus dengan tatapan tajam. Kalau ada cara,
kenapa perempuan tua itu tidak memberitahu kita? Semua yang dia bilang cuma membuat kita makin bingung, makin takut. Agus menggigit bibirnya, menyadari bahwa apa yang dikatakan Joko ada benarnya. Mereka tidak bisa cuma berharap pada kata-kata orang yang bahkan tidak memberikan solusi jelas. Apa yang terjadi kalau kita berhenti memberi tumbal? Roni bertanya, nada suaranya semakin tinggi, penuh ketegangan. Kita nggak tahu konsekuensinya. Bisa-bisa, malah kita yang jadi korban. Aku nggak tahu jawabannya, Joko menjawab. Tapi kita nggak bisa terus begini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kalau kita terus menyerah pada permainan ini. Silence. Mereka semua terdiam, merasakan ketegangan yang semakin menyelubungi mereka. Bayangan-bayangan kecil yang terus mengintai mereka dari sudut-sudut ruangan, suara bisikan yang tak pernah benar-benar hilang, semuanya semakin mendekat. Mereka merasa semakin terjepit, seperti ada kekuatan yang terus menarik mereka lebih dalam. Agus berdiri dan berjalan menuju boneka yang masih tergeletak di atas meja. Dia menatap boneka itu lama, seolah mencoba mencari jawaban dari benda yang seharusnya tidak memiliki kekuatan apapun. Tangisan bayi yang begitu nyata, seolah terdengar dari dalam benaknya. Joko, kata Agus pelan, matanya tetap tertuju pada boneka. Apa kita benar-benar nggak bisa menghentikan ini? Apa ada cara untuk menghentikan boneka ini tanpa harus menyerahkan lebih banyak nyawa? Joko mendekat, menatap Agus dengan tatapan lelah. Aku nggak tahu, Gus. Tapi kalau kita terus begini, kita akan kehilangan lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Ini bukan cuma soal tumbal, tapi soal hidup dan mati kita. Agus menunduk, menghembuskan napas panjang. Kita harus cari cara keluar. Kalau terus begini, kita nggak akan punya apa-apa lagi. Bahkan nyawa kita sekalipun. Rino mengangguk, ikut mendekat. Kalau ada cara, kita harus menemukannya. Kita harus mulai berpikir lebih keras. Kalau kita terus terjebak di sini, kita akan menjadi bagian dari dunia itu. Joko menatap mereka semua, matanya tajam penuh tekad. Kita harus cari jawaban. Semua ini nggak akan selesai kalau kita cuma duduk dan menunggu. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang mengikat kita dengan boneka itu. Keempat sahabat itu akhirnya sepakat untuk mencari cara keluar. Mereka tidak bisa terus bertahan dalam ketakutan seperti ini. Mereka harus tahu lebih banyak, dan mungkin ada jalan keluar yang belum mereka temukan. Pencarian mereka membawa mereka kembali ke dukun tua yang pertama kali memberi mereka boneka itu. Namun kali ini, mereka tidak bisa sekedar bertanya begitu saja. Mereka harus tahu lebih banyak, lebih dalam. Mereka harus tahu bagaimana cara menghentikan semuanya, bahkan jika itu berarti mereka harus melawan kekuatan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Malam itu, mereka kembali ke tempat yang sama, pasar yang sudah terasa begitu asing bagi mereka. Mereka berjalan pelan, saling bertukar pandang, mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah yang benar. Saat mereka sampai di tempat perempuan tua itu, suasana berubah. Pasar yang biasanya ramai terasa sepi. Semua orang seperti menghindar, memberi jalan kepada mereka dengan tatapan yang penuh ketakutan. Perempuan tua itu menunggu mereka di sudut yang sama, namun kali ini wajahnya terlihat lebih serius. Matanya tajam, seperti bisa menembus apa yang ada di dalam hati mereka. Kalian kembali, kata perempuan tua itu dengan suara pelan, namun penuh makna. Apa yang kalian cari? Joko menatapnya dengan penuh tekad. Kami ingin keluar dari sini. Kami ingin menghentikan semuanya. Perempuan tua itu menghela napas panjang, kemudian mengangguk perlahan. Hentikan? Tidak ada yang bisa menghentikan perjanjian yang sudah terjadi. Apa yang kalian lakukan sekarang sudah tak bisa dibatalkan. Kalian telah memilih jalan itu. Keempat sahabat itu terdiam, mendengarkan dengan seksama. Tapi kami nggak bisa terus begini. Kami harus tahu cara untuk menghentikan boneka itu, untuk menghentikan tangisan yang terus menghantui kami. Perempuan tua itu menatap mereka lama. Jika kalian ingin menghentikan perjanjian itu,
maka kalian harus siap membayar harga yang jauh lebih mahal. Keempat sahabat itu saling berpandang, merasakan ketakutan yang semakin nyata. Mereka tahu, apa yang mereka hadapi sekarang adalah sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka lari dari. Apa harga itu? Tanya Joko dengan suara bergetar. Perempuan tua itu tersenyum tipis, senyum yang tidak menunjukkan kebaikan sama sekali. Harga itu adalah hidup kalian. Tidak ada yang bisa menghentikan kegelapan ini tanpa mengorbankan jiwa. Kalian harus memilih, apakah kalian siap menyerahkan semuanya, atau terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Keempat sahabat itu terdiam, menyadari bahwa pilihan mereka tidak akan pernah mudah. Dunia yang mereka kenal telah berubah. Kini, mereka hanya bisa berharap mereka memilih dengan bijak, meskipun semua pilihan itu sudah membawa mereka ke jurang yang tak bisa kembali. Keempat sahabat itu kembali ke rumah mereka dengan langkah berat. Pikiran mereka kacau, dan rasa cemas yang semakin mencekam membuat tubuh mereka terasa lebih lelah dari sebelumnya. Ketika mereka sampai di depan pintu, tak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya ada kesunyian, yang semakin terasa menyesakkan dada. Joko memegang gagang pintu dan menariknya perlahan. Begitu pintu terbuka, udara di dalam rumah terasa berbeda. Lebih dingin. Terasa lebih berat. Seperti ada yang mengawasi mereka, menunggu untuk menyerang. Roni berjalan pertama kali, diikuti oleh yang lainnya. Mereka masuk, namun tak ada yang berbicara. Masing-masing mengarahkan pandangan pada boneka itu yang masih tergeletak di meja seperti biasa. Boneka bayi itu, yang kini tak lagi sekadar benda mati. Rasanya, mereka bisa merasakan perasaan takut yang dipancarkan oleh boneka itu. Tapi kan tadi perempuan tua itu bilang, kita harus siap membayar harga, kata Rino pelan, suaranya hampir terdengar seperti bisikan. Apakah kita siap? Apa yang akan terjadi jika kita memilih jalan ini? Joko berdiri di depan boneka itu, matanya tidak bisa lepas dari pandangan kosong boneka tersebut. Aku nggak tahu. Tapi aku rasa, kita nggak punya pilihan lagi. Jika kita nggak menyelesaikan ini, kita nggak akan selamat. Agus berjalan menuju jendela dan membuka tirai, matanya menyusuri jalanan yang gelap. Di luar, hanya ada kegelapan. Tak ada suara apapun. Aku merasa ada yang salah dengan rumah ini. Semua terasa berbeda. Seperti ada yang mengawasi kita. Tiba-tiba, suara halus terdengar di ruangan. Suara yang sangat samar, namun cukup jelas untuk didengar. Suara itu datang dari sudut ruang tamu, dari tempat di mana bayangan pertama kali terlihat. Suara itu seperti bisikan, sangat pelan, namun sangat menakutkan. Tumbal, 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 suara itu terulang beberapa kali, membuat bulu kuduk mereka meremang. Roni menoleh, wajahnya pucat pasi. Apa itu? Suara dari mana? Joko memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Kita nggak bisa terus terjebak dalam ketakutan ini. Suara itu pasti cuma ilusi. Kita harus lebih fokus. Namun, saat Joko membuka matanya, dia melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Dari sudut ruangan, ada bayangan kecil yang bergerak cepat, mengikuti garis dinding. Seperti anak kecil yang lari dengan kaki telanjang, berlari melintasi kegelapan. Tapi ketika Joko berbalik, bayangan itu hilang. Apa yang kamu lihat? Tanya Roni, matanya mengikuti pandangan Joko. Bayangan. Itu bukan cuma imajinasi, Ron, jawab Joko, suaranya tegang. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang lebih dari sekedar boneka itu. Tiba-tiba, suara tangisan bayi itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih menggema, hingga mereka merasa seperti terjebak di dalamnya. Tangisan itu bukan hanya datang dari boneka, tapi terasa datang dari setiap sudut rumah, dari ruang tamu, hingga ke dapur. Setiap sudut terasa penuh dengan tangisan itu. Seolah rumah ini hidup, dan boneka itu hanya salah satu bagian dari kegelapan yang lebih besar. Rino terjatuh di lantai, memegangi kepalanya yang terasa sakit. Kenapa tangisan ini nggak berhenti? Kenapa suara itu nggak bisa hilang?
Agus mendekat dan menolong Rino untuk bangkit. Kita harus berhenti. Kita harus putuskan ini sekarang. Jangan biarkan ini terus berlanjut. Tiba-tiba, suara bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dalam, seolah datang dari dalam tubuh mereka. Tumbal belum cukup, lebih banyak yang harus dibayar. Semua sahabat itu terdiam, merasakan keringat dingin yang mengalir di tubuh mereka. Joko memalingkan wajahnya, mencoba mencari sumber suara itu, tapi yang ada hanya bayangan gelap yang semakin mendekat. Keempat sahabat itu saling menatap, mata mereka penuh dengan ketakutan. Kita nggak bisa kabur dari ini, kata Joko pelan, namun penuh penekanan. Perjanjian ini sudah terlalu dalam mengikat kita. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Tiba-tiba, pintu belakang rumah terbuka dengan suara berderit keras, membuat mereka semua terlonjak kaget. Tak ada yang tahu siapa yang membuka, karena mereka semua masih ada di ruang depan, tak ada orang lain yang masuk. Agus yang tercekat, bergegas menuju pintu belakang, sementara yang lain mengikuti dengan hati-hati. Ketika Agus membuka pintu, suasana di luar terasa begitu sunyi. Bahkan angin malam pun tidak berhembus. Di luar, hanya ada kegelapan yang pekat. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Di halaman belakang, mereka melihat sesuatu yang tak mereka duga. Di bawah pohon besar yang ada di belakang rumah, ada sebuah bentuk yang bergerak. Bentuk itu tampak seperti sosok manusia, namun begitu gelap, hampir tidak bisa terlihat jelas. Hanya matanya yang bersinar, seperti dua titik cahaya yang memancar dari dalam kegelapan. Matanya menatap mereka dengan tajam, seakan menunggu mereka untuk mengambil langkah pertama. "Siapa itu?" tanya Roni, dengan suara gemetar. "Apa yang terjadi di luar sana?" Agus menggenggam pintu dengan kuat. "Aku nggak tahu. Tapi itu bukan manusia, bukan makhluk biasa. Ini lebih buruk dari yang kita bayangkan." Saat mereka menatap sosok itu, suara tangisan bayi itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan. Kini, mereka merasa tidak hanya diawasi oleh sesuatu yang ada di dalam rumah, tetapi juga oleh sosok yang berada di luar sana, di dalam kegelapan. Joko menatap sosok itu dengan tajam. "Kita harus menghadapi ini. Tidak ada lagi jalan mundur. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau kita akan hilang satu persatu." Tapi saat itu juga, bayangan itu menghilang begitu saja, lenyap dalam kegelapan. Rumah itu kembali sunyi, namun ketegangan yang terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Mereka tahu, sosok itu akan kembali. Tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Karena selama perjanjian ini belum selesai, mereka tidak akan pernah benar-benar aman. Keempat sahabat itu duduk di ruang tamu, suasana hening menyelimuti mereka. Tidak ada yang berani berbicara terlebih dulu. Mereka merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa mereka bangunkan. Sosok gelap yang tadi menghilang seakan meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam. Mereka tahu, itu bukan hal biasa. Itu adalah pertanda bahwa sesuatu lebih besar sedang menunggu mereka. Joko berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. "Kita nggak bisa terus begini. Kita harus cari tahu lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi. Kita harus menemukan cara untuk memutuskan perjanjian ini." Roni menatap boneka yang masih tergeletak di meja, matanya penuh ketakutan. "Joko, apa yang kita lakukan sudah benar? Apa kita bisa keluar dari ini? Setiap langkah kita sepertinya justru membuat kita semakin terperangkap." Rino yang sedari tadi terdiam, menatap teman-temannya dengan tatapan kosong. "Kita sudah melakukan ini terlalu lama, Ron. Tidak ada jalan mundur sekarang. Perjanjian ini sudah terlalu dalam mengikat kita. Kalau kita terus lari, kita justru akan semakin terjebak. Tapi kalau kita tetap di sini, kita akan kehilangan segalanya." Suasana semakin berat. Keempat sahabat itu mulai merasakan bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan kekuatan gelap yang tak bisa mereka kontrol, tapi juga dengan kenyataan bahwa mereka sedang berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang sudah berbeda dari yang mereka kenal. "Tapi kita nggak bisa terus menyerahkan tumbal,"
kata Joko dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kita harus cari cara lain. Harus ada jalan keluar selain memberi lebih banyak nyawa. Aku yakin kalau kita bisa menggali lebih dalam, kita akan temukan celahnya. Agus yang sejak tadi diam, tiba-tiba membuka mulut. Joko benar. Kita nggak bisa menyerah. Kalau kita menyerah, kita akan jadi bagian dari permainan ini selamanya. Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan boneka itu. Mereka semua terdiam, terhanyut dalam pikiran masing-masing. Tapi pikiran mereka seolah tidak bisa lepas dari perjanjian yang telah mereka buat dengan dukun tua itu. Setiap langkah yang mereka ambil semakin membenamkan mereka dalam kegelapan yang tak bisa mereka prediksi. Rini yang mencoba berpikir jernih, akhirnya mengangkat suara. Bagaimana kalau kita kembali ke tempat perempuan tua itu? Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan, atau mungkin ada cara untuk mengakhiri semuanya. Joko menatap Rino, berpikir sejenak. Mungkin kamu benar. Tapi kali ini kita harus benar-benar siap. Kita nggak bisa hanya bertanya tanpa tahu apa yang akan terjadi. Kita harus tahu semuanya, bahkan kalau itu berarti kita harus tahu apa yang sebenarnya ada di balik boneka itu. Agus mengangguk. Kita harus siap menghadapi apapun. Ini bukan hanya soal perjanjian, tapi soal hidup dan mati kita. Mereka akhirnya sepakat untuk kembali ke tempat perempuan tua itu. Tetapi kali ini, mereka tidak bisa datang dengan pikiran yang kabur, dengan pertanyaan yang tak terjawab. Mereka datang untuk mencari jawaban yang jelas, untuk mencari jalan keluar dari lingkaran setan ini. Malam itu, setelah matahari terbenam, mereka kembali ke tempat yang sama. Pasar yang tadi terasa begitu sepi, kini tampak semakin gelap. Tidak ada orang yang terlihat di jalan. Hanya ada angin malam yang berdesir pelan. Begitu mereka sampai di depan rumah perempuan tua itu, suasana berubah. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, seperti sudah menunggu kedatangan mereka. Mereka merasa seperti dipanggil, seolah setiap langkah mereka menuju ke tempat yang sudah mereka tuju tanpa sadar. Perempuan tua itu sudah menunggu di dalam, matanya memancarkan tatapan yang tajam, seolah bisa melihat jauh ke dalam hati mereka. Senyumannya kali ini bukan senyum yang hangat, melainkan senyum yang penuh dengan rahasia yang tidak ingin dibuka. Kalian kembali, katanya dengan suara pelan, namun penuh makna. Apa yang kalian inginkan? Joko yang sudah menahan pertanyaan sejak tadi, tidak bisa lagi menahan diri. Kami ingin tahu cara mengakhiri semuanya. Cara untuk memutuskan perjanjian ini. Apa yang harus kami lakukan supaya semua ini berhenti? Perempuan tua itu menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Seakan sedang menilai setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Lalu, dia melangkah pelan menuju meja yang penuh dengan ramuan dan benda-benda aneh. Ada satu cara, katanya setelah hening yang panjang. Tapi itu bukan tanpa risiko. Kalian harus siap dengan konsekuensinya. Jika kalian ingin mengakhiri semuanya, kalian harus menggantikan posisi boneka itu dengan nyawa kalian. Agus menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutan yang merayapi dirinya. Gantikan posisi boneka itu dengan nyawa kami? Apa maksudmu? Perempuan tua itu kembali menatap mereka, senyum di wajahnya semakin lebar. Boneka itu adalah tempatnya, tempat untuk jiwa yang harus dibayar. Jika kalian ingin menghentikan tangisan itu, kalian harus memberi sesuatu yang lebih besar, lebih berarti. Nyawa kalian, atau jiwa kalian. Suasana semakin tegang. Keempat sahabat itu saling memandang, mencoba mengerti apa yang baru saja perempuan tua itu katakan. Tapi meskipun kata-kata itu jelas, rasa takut membuat mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Kami tidak bisa memberikan nyawa kami begitu saja, kata Roni, suaranya gemetar. Apakah ada cara lain? Perempuan tua itu menggelengkan kepala. Tidak ada cara lain. Semua ini sudah diatur. Kalau kalian ingin mengakhiri ini, kalian harus siap dengan segala konsekuensinya. Joko merasakan dadanya berdebar kencang. Mereka harus membuat pilihan. Pilihan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Apa yang harus mereka lakukan?
Mengorbankan diri mereka untuk mengakhiri kutukan ini, atau terus terjebak dalam lingkaran yang tak berujung? Apa yang terjadi jika kami tidak memilih? Tanya Joko dengan suara rendah. Perempuan tua itu menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Jika kalian tidak memilih, maka boneka itu yang akan memilih untuk kalian. Tanpa pilihan, kalian akan menjadi bagian dari dunia yang tidak bisa kembali. Tidak ada jalan keluar. Keempat sahabat itu terdiam, menyadari bahwa pilihan mereka semakin sempit. Tidak ada yang tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tapi satu hal yang pasti, mereka harus memilih. Sekarang, keempat sahabat itu berdiri dalam diam, matanya tertuju pada perempuan tua yang duduk di kursinya dengan tenang. Di luar, angin malam semakin kencang, menyapu segala yang ada di sekitar rumah itu. Seakan dunia ini menunggu keputusan mereka. Suasana menjadi mencekam, semakin menyesakkan setiap detik yang berlalu. Joko menggigit bibirnya. Kepala rasanya berat, pikirannya berputar-putar, mengimbangi setiap kata yang keluar dari mulut perempuan tua itu. Nyawa mereka, jiwa mereka, itu satu-satunya pilihan yang bisa mereka ambil untuk menghentikan semua ini. Atau, mereka akan terus berada dalam perjanjian yang tak akan pernah berakhir. Kita harus memutuskan. Suara Joko terdengar begitu tenang, meskipun hatinya penuh amarah dan ketakutan. Apakah kita benar-benar siap untuk mengorbankan diri kita sendiri? Roni menatap ke lantai, matanya kosong. Tidak ada yang pernah benar-benar siap untuk ini, Joko. Kita berbicara tentang nyawa kita. Tentang masa depan kita yang bisa hilang begitu saja. Kalau kita melakukannya, berarti kita akan mengorbankan segalanya. Tapi kalau kita tidak melakukannya, boneka itu akan terus menangis, dan kita akan menjadi bagian dari permainan ini. Rino yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kita akan terus merasa terancam. Kita bisa kehilangan lebih banyak. Orang yang kita cintai, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Agus menatap perempuan tua itu. Wajahnya terlihat bingung dan takut. Ada cara lain, Bu? Kami sudah melakukan yang diminta, tapi kenapa kami harus menyerahkan jiwa kami? Bukankah ada cara lain selain mengorbankan nyawa kami? Perempuan tua itu tetap diam, seolah tidak terpengaruh dengan ketegangan yang melanda para pemuda itu. Matanya tetap tajam, penuh misteri, dan seolah tahu setiap ketakutan yang mereka rasakan. Tidak ada cara lain, jawabnya akhirnya. Semua ini sudah diatur, sudah terlaksana. Jika kalian ingin menghentikan semuanya, kalian harus menggantikan boneka itu. Kalian harus memberi sesuatu yang lebih besar. Itu adalah harga yang harus dibayar. Joko merasakan dadanya berdegup kencang. Setiap kata yang perempuan tua itu ucapkan semakin menambah berat beban di pundaknya. Rasa takut semakin mendalam. Mereka harus memilih, dan apapun keputusan mereka, itu akan membawa mereka ke jurang yang lebih dalam. Tidak ada jalan kembali, kan? Tanya Roni, suara hampir tidak terdengar, namun penuh dengan keteguhan yang dipaksakan. Kalau kita memilih untuk melawan, apa yang terjadi dengan kita? Kalau kalian melawan, kalian akan kehilangan semuanya, jawab perempuan tua itu datar. Kalian akan menjadi bagian dari dunia yang terperangkap dalam lingkaran ini. Tidak ada jalan keluar. Agus menutup matanya, berpikir keras. Rasanya, waktu semakin cepat berlalu. Setiap pilihan yang mereka ambil seakan semakin mengarah pada jurang. Mereka tidak punya waktu banyak lagi. Apa yang harus mereka lakukan? Aku nggak bisa begitu saja menyerahkan jiwa kita, kata Joko akhirnya, suara tegas namun penuh ketegangan. Ada cara lain. Kita harus coba cari cara untuk memutuskan perjanjian ini, tanpa harus mengorbankan siapapun. Perempuan tua itu tersenyum. Senyum yang sangat datar dan penuh dengan keangkuhan. Kalian bisa mencoba, tentu. Tapi ingat, kalian sudah melangkah terlalu jauh. Setiap langkah kalian semakin mendekat pada sesuatu yang tak bisa kalian kendalikan. Semua sahabat itu terdiam. Mereka merasa seperti terjepit,
seperti terperangkap dalam keputusan yang tidak bisa mereka hindari. Setiap detik yang berlalu semakin menambah kecemasan mereka. Harapan mereka semakin tipis. Lalu, Joko menatap ke arah boneka bayi itu. Di sana, boneka itu tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Tidak hanya menjadi benda mati, tapi seolah memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup mereka. Tangisan bayi itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Setiap kali mereka mendengar suara itu, tubuh mereka bergetar, dan pikiran mereka dipenuhi oleh bayangan ketakutan. Kita harus membuat keputusan sekarang, kata Joko, menatap mata teman-temannya satu persatu. Apakah kita akan mengorbankan diri kita, atau apakah kita akan memilih untuk melawan, dengan risiko yang lebih besar? Roni mengangkat wajahnya, menatap Joko. Tapi kita tidak bisa terus hidup dengan rasa takut. Kita tidak bisa terus dibayangi oleh tangisan itu. Kalau kita bisa memilih, kita harus memilih untuk bertahan. Kita harus berani melawan. Rino menggenggam tangan Roni. Aku setuju. Kita harus berani memilih. Kalau kita terus hidup dengan perasaan takut, kita nggak akan pernah bebas. Joko menatap mereka satu persatu. Baik, kalau begitu, kita akan coba cari cara lain. Kita akan berusaha, apapun risikonya. Agus menatap keluar jendela, melihat kegelapan malam yang semakin menakutkan. Apa yang harus kita lakukan untuk melawan? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita memilih jalan ini. Yang kita tahu sekarang, kita nggak punya pilihan lain. Kita harus bertahan, jawab Joko, suara penuh tekad. Apapun yang harus kita hadapi, kita akan hadapi bersama. Tiba-tiba, suara tangisan bayi itu terdengar lagi. Kali ini, lebih keras, lebih memilukan, dan semakin dekat. Keempat sahabat itu terdiam, merasa ketegangan yang luar biasa. Rasanya, boneka itu sudah menjadi bagian dari mereka, dan tangisan itu adalah suara yang selalu mengikuti setiap langkah mereka. Tak ada lagi tempat yang aman. Mari kita selesaikan ini, kata Joko, dengan suara penuh keyakinan. Kita harus berani menghadapi apapun yang akan datang. Keempat sahabat itu mengangguk, satu sama lain, mengetahui bahwa pilihan yang mereka buat tidak hanya akan menentukan nasib mereka, tetapi juga menentukan apakah mereka akan selamat atau terjebak selamanya dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tapi satu hal yang pasti, keputusan mereka akan mengubah segalanya. Keempat sahabat itu berdiri di hadapan boneka bayi yang tergeletak di atas meja, tangisan itu kini semakin menggema. Mereka merasa jantung mereka berdegup sangat kencang. Semua pilihan yang mereka buat kini terasa semakin gelap. Mereka sudah memilih untuk melawan, namun tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana semakin mencekam. Joko berdiri tegak, matanya menatap boneka itu dengan penuh kebencian. Ini sudah cukup. Tidak ada lagi yang harus kita korbankan. Suaranya keras, seakan mencoba menenangkan dirinya sendiri dan teman-temannya. Namun, dalam hatinya, ada keraguan yang tak terungkapkan. Mereka sudah begitu jauh terjerat dalam perjanjian ini, apa yang bisa mereka lakukan selain melawan? Agus, yang berdiri di sampingnya, menatap boneka itu dengan penuh ketakutan. Joko, kita tahu ini bukan hanya soal boneka itu. Kita sudah terlalu jauh. Apa yang kita hadapi sekarang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Roni menggenggam tangan Rino, mencoba menenangkan diri. Apa kita akan terus hidup dalam ketakutan? Setiap malam mendengar tangisan itu, setiap malam merasa bahwa kita semakin jauh dari kehidupan normal. Kita harus melawan. Kita harus mencoba. Perempuan tua itu, yang sejak tadi hanya diam di sudut ruangan, akhirnya berbicara dengan suara yang seram. Kalian sudah memilih jalan ini. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah mulai. Kalian akan menyaksikan bagaimana perjanjian ini berakhir. Mereka saling menatap. Apa maksud perempuan tua itu? Apakah perjanjian ini benar-benar tidak bisa dibatalkan? Mereka tidak tahu lagi mana yang benar, dan mana yang salah. Tiba-tiba, suara tangisan itu terdengar lebih keras. Tanpa mereka sadari, boneka itu bergerak,
matanya yang kosong menatap mereka dengan tajam, seperti hidup. Keempat sahabat itu mundur langkah, merasa tubuh mereka kaku seketika. Tidak, ini tidak mungkin, Roni hampir berteriak. Boneka itu bergerak. Itu tidak bisa terjadi. Joko mencoba menguatkan diri, meskipun tubuhnya bergetar. Kita harus bertahan. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah sampai di titik ini. Kita akan cari cara untuk menghentikan ini. Kita tidak bisa menyerah. Agus melangkah maju, berusaha mendekati boneka itu. Aku tidak takut lagi. Tidak ada yang lebih menakutkan dari apa yang sudah terjadi pada kita. Kalau kita tidak bisa menghindari ini, kita akan hadapi dengan berani. Namun, saat Agus mendekat, boneka itu tiba-tiba menangis lebih keras. Tangisannya begitu menggema, seperti menerobos ke dalam otak mereka. Joko merasakan telinga dan kepalanya berdenyut hebat. Roni terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Bahkan Rino tampak pucat, hampir kehilangan kesadarannya. Mereka merasa seolah dipaksa untuk mendengarkan suara itu, dipaksa untuk merasakan beban yang lebih berat. Perjanjian ini tak bisa diputuskan dengan mudah. Suara perempuan tua itu terdengar lagi, lebih tajam dan menakutkan. Kalian pikir kalian bisa keluar begitu saja? Tidak ada yang bisa lepas dari tangisan ini. Setiap tangisan adalah nyawa yang harus dibayar. Setiap detik kalian berusaha melawan, kalian semakin mendekat pada kehancuran. Joko mencoba menahan diri, menatap perempuan tua itu dengan penuh kebencian. Kami tidak takut. Kami sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan ini. Kami tidak akan biarkan semua ini terus berlanjut. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti. Semua suara menjadi hening. Bahkan angin malam yang sebelumnya bertiup kencang pun seakan berhenti sejenak. Keempat sahabat itu terdiam, merasa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di sekitar mereka. Perempuan tua itu menghela napas berat. Kalian tidak mengerti. Tidak ada jalan keluar dari sini. Ia melangkah maju, mendekati mereka dengan wajah yang semakin tampak penuh amarah. Kalian pikir bisa memilih jalan tanpa konsekuensi? Sekarang, lihatlah akibatnya. Sebelum mereka sempat mengerti apa yang dimaksud, tiba-tiba boneka itu bergerak dengan sangat cepat. Tangisan bayi yang sangat keras terdengar lagi, tetapi kali ini, tangisan itu bukan berasal dari boneka. Sesosok bayangan kecil berlari ke arah mereka, seakan mengejar mereka, mencekik udara di sekeliling mereka. Mereka berlari, namun semakin mereka mencoba melangkah, bayangan itu semakin mendekat. Suara tangisan semakin memekakkan telinga. Mereka berlari lebih cepat, namun bayangan itu terus mengikuti, semakin menghampiri. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, semakin terasa bahwa mereka tidak akan mampu lari lebih jauh. Joko terjatuh ke lantai, wajahnya tertekan tanah. Roni dan Rino mencoba membantunya, tetapi bayangan itu semakin kuat. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti tepat di depan mereka. Apa yang kalian inginkan? Suara dari bayangan itu terdengar. Joko memandang bayangan itu, merasa seakan ada yang lebih besar sedang menunggunya. Kami ingin bebas. Kami ingin mengakhiri semuanya. Bayangan itu tertawa pelan. Kalian ingin mengakhiri semuanya? Kalian pikir kalian bisa keluar dari perjanjian ini begitu saja? Joko merasa hatinya berdebar lebih cepat. Apa maksudmu? Apa yang harus kami lakukan? Bayangan itu mengulurkan tangan gelapnya. Apa yang kalian lakukan sekarang adalah pilihan yang sudah ditentukan. Kalian tidak punya pilihan lagi. Saat itu, segalanya berubah. Boneka bayi yang tadinya tergeletak begitu saja di meja, kini berubah menjadi sosok yang lebih besar, lebih mengerikan. Sosok bayi itu berubah menjadi makhluk dengan wajah yang mengerikan, tangisan yang begitu keras seperti dentingan lonceng kematian. Tiba-tiba, mereka terlempar ke dalam kegelapan yang total. Mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Semua yang mereka rasakan adalah kegelapan, dan keheningan yang sangat mencekam. Namun, ada satu hal yang pasti. Perjanjian itu tidak bisa dihindari.
Mereka tidak hanya kehilangan hidup mereka, tetapi mereka juga menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mengerikan, yang akan terus hidup selamanya dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Dan semuanya berakhir dalam kegelapan yang tidak bisa mereka lari. Tamat.